Salam jumpa saudara-saudara. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu menjalankan SPSS untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas memakai uji Gleicher, uji Briers-Pagan-Godfrey, dan uji White. Sebelumnya kita sudah merilis video yang berjudul Excel untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas memakai uji Goldfeld-Quine. Jadi ada 4 uji heteroskedastisitas yang kita perkenalkan. Sekarang mari kita buka software SPSS. Sebagai contoh, kita memakai data konsumsi dan pendapatan 30 rumah tangga dalam sebuah kota. Jadi jelas data ini adalah data cross-sectional untuk dibedakan dengan data time series. Memakai metode Goldfeld-Quine, residu-residu yang dihasilkan dari regresi konsumsi pada pendapatan ini ternyata mengandung masalah heteroskedastisitas. Sekarang kita memakai ketiga uji tadi, apakah residu-residu yang sama juga mengandung masalah heteroskedastisitas. Dalam rangka itu kita mencoba menghitung dulu residu-residu yang diperoleh dari regresi konsumsi pada pendapatan memakai SPSS ini. Kita pilih Analyze, memilih Linear, muncul kotak dialog ini. Kita reset dulu. Kita pilih konsumsi sebagai variabel dependen. Kita pilih pendapatan sebagai variabel independen. Kemudian kita periksa statistik, kita biarkan kita tercentang estimate dengan model fit. Kita lanjutkan plots. Mari kita memakai SPSS. Apakah plot residu memakai SPSS mengandung masalah heteroskedastisitas? Memakai SPSS sebagai variabel A, kita pilih residu yang terstandarisasi, jet residu yang sudah dibakukan. Sedangkan sebagai variabel X, kita pilih pendapatan yang sudah diestimasi, yang sudah diprediksi, ya, predicted income. Dalam hal ini adalah jet pred sebagai X. Lanjutkan, kemudian kita save. Ini yang maksud kita tadi, kita butuh residu-residu dari regresi tadi, yaitu kita hanya memilih ini, residu-residu yang tidak terstandarisasi, ya. Kita hanya butuh ini untuk tujuan kita. Terus kita lanjutkan, kemudian yang lainnya kita abaikan, lalu kita klik OK. Inilah saudara-saudara hasil SPSS. Kita tidak menjelaskan detail tabel ANOVA ini dan juga tabel koefisien ini. Kita langsung memeriksa, ya, metode grafik ini, apakah residu-residu tadi mengandung heteroskedastisitas. Kalau kita periksa memakai SPSS ini, ya, pada sumbu vertikal, sumbu horizontal ini, ternyata residu-residu ini juga membentuk pola. Artinya ada indikasi heteroskedastisitas. Kita lihat residu-residu di atas garis 0 semakin lama semakin besar. Juga residu-residu di bawah garis 0 semakin lama semakin melebar, dalam artian semakin kecil. Ini tanda minus ini. Jadi semakin melebar baik di atas maupun di bawah garis 0. Sekali lagi ada indikasi
ada heterosekedastisitas dalam regresi tadi. Jadi sejalan dengan apa yang kita cari, ya, apa yang kita temukan memakai Excel metode Goldfried-Quinn sebelumnya. Teman-teman, kita kembali ke kertas kerja kita tadi, worksheet ini. Inilah residu-residu yang kita maksudkan tadi. Residu-residu yang dihasilkan dari regresi konsumsi pada pendapatan. Menjadi pertanyaan kita dalam hal ini adalah, apakah residu-residu ini mengandung heterosekedastisitas, memakai uji Gletscher, uji Braeswagan Godfrey, dan uji White? Perlu kita katakan di sini bahwa ketiga uji itu memakai residu-residu sebagai dependent variables dalam apa yang disebut dengan regresi pembantu auxiliary regression yang akan kita terangkan nanti. Tapi saudara-saudara, untuk melancarkan pekerjaan kita nanti, kita hitung dulu, kita generate dulu beberapa data yang kita perlukan. Untuk sementara, untuk kita ubah dulu nama variabel ini, kita rename dia menjadi residu. Demikian teman-teman. Ini dia. Kita butuh data-data yang lain, kita hitung untuk keperluan ketiga uji nanti. Dalam hal ini kita pilih transform, compute variable, kita menggenerate dulu residu absolut. Residu absolut artinya residu angka-angka ini tanpa tanda aljabarnya, tanpa tanda minus, tanpa tanda positif. Jadi nilai absolut minus 5,31307 adalah 5,31307 tanpa tanda aljabar ini. Sedangkan serupa dengan itu, nilai absolut 6,49801 adalah dia sendiri tanpa tanda positifnya. Jadi nilai absolut adalah angka tanpa tanda aljabarnya. Mari kita namai dia F residu. Kita generate dia dengan memilih all, kita pilih apps, kemudian kita absolut ini sendiri, oke. Maka muncul variabel yang kita cari tadi. Lagi kita compute lagi untuk keperluan ketiga uji tadi, transform compute variable, yaitu residu pangkat 2. Residu itu di pangkat 2 akan kita namai dia SQR. Demikian kita beri nama residu. Residu. Ya. Residu pangkat 2 ini sendiri. Ini residu pangkat 2 kita pilih ini, lalu kita tulis 2. Oke. Begitu kita close dulu ini. Now ini hasilnya. Ya. Jadi kita sudah mengenerate 2 data, residu absolut dan residu pangkat 2. Lagi kita butuh data pendapatan pangkat 2. Pendapatan pangkat 2. Kita namai dia pendapatan 2. Demikian kita namai dia. Ini variabelnya pendapatan pangkat 2. Oke.
Ini dia. Kita close ini. Ini dia. Ya, dengan persiapan ini kita sudah dapat melakukan ketiga uji tadi, uji Glacier, uji Brace-Pagan-Godfrey, dan uji White. Sekali lagi, ketiga uji itu secara umum memakai residu-residu sebagai variabel dependennya. Mari kita mulai uji Glacier. Saudara-saudara, uji Glacier dilakukan dengan meregresikan residu absolut pada pendapatan. Memakai SPSS ini, prosesnya adalah berikut. Regression linear, kita reset dulu. Sebagai dependent variable di sini adalah ini yang disebut dengan regresi pembantu tadi, auxiliary regression. Sebagai dependent adalah residu absolut, dan sebagai pendapatan adalah, sebagai variabel independen adalah pendapatan. Ya. Demikian, kita klik OK. Inilah hasilnya memakai SPSS. Mari kita perhatikan secara khusus tabel ANOVA dan tabel koefisien. Kita lebih memperhatikan detail tabel koefisien ini. Kita tidak memberikan detail penjelasan koefisien ini. Kita lebih ke tabel ANOVA ini dalam rangka menjawab adakah residu-residu tadi mengandung masalah heteroskedastisitas. Memakai uji Glacier, kita memakai statistik. Dalam hal ini kita memakai statistik uji F untuk dibandingkan dengan F tabel. Sebenarnya statistik uji F ini adalah statistik pengujian untuk uji simultan koefisien regresi. Ingat, regresi yang kita persoalkan ini adalah regresi linear sederhana. Sebagai pengambilan keputusan apakah dalam hal ini H0 adalah residu-residu tidak mengandung heteroskedastisitas. Dengan lain kata, residu-residu itu adalah homoskedastisitas. Sedangkan hipotesa alternatifnya adalah residu-residu mengandung heteroskedastisitas. Untuk sebagai kriteria keputusan menolak H0 atau tidak, ya, kita andaikan ini statistik uji F ini diandaikan mengikuti distribusi F dengan pembilang derajat kebebasan adalah K kurang 1. Dalam hal ini K adalah 2 karena 2 koefisiennya. Dan penyebut derajat kebebasan adalah N kurang K. N adalah 30. Sedangkan K sekali lagi ada 2, yaitu banyaknya koefisien yang diestimasi. Jadi memakai alfa 5% ya dari tabel F. Kalau F 1, K kurang 1, N kurang K 30 kurang 28, memakai dari tabel F 1 28 dengan tingkat signifikansi 5% adalah 4,1960. Membandingkan F ini dengan F tabel tadi, kita dapat menolak atau tidak menolak hipotesa nolnya. Ternyata teman-teman, F hitung ini lebih kecil daripada F tabel. Jadi kita tidak menolak H0. Jadi ada homoskedastisitas. Tapi kalau kita memakai
alfa 10%, untuk F 1,28, artinya pembilang derajat kebebasan 1, penyebut derajat kebebasan sama dengan 28, maka F tabel adalah 2,8938. Ternyata angka F hitung ini lebih besar daripada F tabel 2,8938. Jadi kita putuskan bahwa ada indikasi residu-residu dimaksud mengandung masalah heteroskedastisitas. Sebenarnya kita bisa dibantu dengan cepat oleh angka ini. Ya, ternyata angka ini lebih kecil daripada lebih besar daripada angka alfa 5%, tapi lebih kecil daripada alfa sama dengan 10%. Jadi dapat kita tafsirkan sebenarnya pada alfa 10%, ya, kita menolak hipotesa 0. Jadi menerima H1 ada indikasi ada heteroskedastisitas. Demikian memakai uji Gletser, ternyata ada heteroskedastisitas sejalan dengan uji keputusan dari uji Goldfeld-Quine. Selanjutnya kita memakai uji Breusch-Pagan-Godfrey. Memakai uji ini kita meregresikan residu pangkat 2 pada pendapatan. Sekali lagi, memakai uji Godfrey, Breusch-Pagan-Godfrey, kita meregresikan residu pangkat 2 pada pendapatan. Kita pilih analyze, regression, linear. Kita riset dulu. Sebagai variabel dependen adalah residu pangkat 2, bukan residu absolut ini. Sementara variabel independennya adalah pendapatan. Kita klik OK, maka hasil SPSS-nya ada ini. Ya, dua tabel kita perhatikan secara khusus, tabel ANOVA dan tabel koefisien ini. Tapi kita tidak mencoba menjelaskan detail tabel koefisien ini untuk tujuan kita. Kalau kita lihat sama dengan uji Gletser tadi, kita periksa tabel F ini. Ya. Ternyata tabel F ini, di sini F tabel adalah dengan memakai alfa 5% dengan pembilang derajat kebebasan K kurang 1, ini 2, koefisiennya ada 2, jadi K kurang 1, 2 kurang 1, dan penyebut derajat kebebasan N kurang K, 30 kurang 2, ini ada 2 ini, sama dengan 28. Jadi pada alfa 5% untuk F 1,28, ya, F tabelnya adalah 4,1960. 4,1960. Anda boleh memeriksanya dari tabel F. Putusannya adalah ternyata F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Jadi kita menolak hipotesa homoskedastisitas. Artinya, kata lain, residu-residu itu mengandung masalah heteroskedastisitas. Sebenarnya dengan cepat kita dapat memperhatikan nilai P ini. Ini disebut juga nilai P. Memperhatikan ini ternyata lebih kecil daripada alfa 5%. Jadi pada alfa 5%, ya kita menolak hipotesa 0. Demikian uji Breusch-Pagan-Godfrey tetap sejalan dengan uji Gletser dan uji Goldfeld
sekuen. Sekarang kita memakai uji White. Uji White ini adalah dari 4 uji yang kita sebutkan di awal, inilah uji yang paling populer dan paling banyak digunakan. Uji White. Bagaimana uji White dilakukan? Dalam memakai SPSS ini, memakai uji White, kita meregresikan, ya, residu, masih memakai residu pangkat 2 pada pendapatan dan pendapatan pangkat 2. Sekali lagi, memakai uji White, kita regresikan residu pangkat 2 pada pendapatan dan pendapatan pangkat 2. Sesuai dengan variabel independennya di awal tadi. Pendapatan pangkat 2. Memakai SPSS, prosesnya sebagai berikut. Analyze, regression, linear. Kita reset dulu. Kita pilih residu pangkat 2. Kemudian kita pilih pendapatan dan pendapatan pangkat 2. Demikian teman-teman, kita isi kotak dialog ini. Kita klik OK, maka hasilnya ini. Sekali lagi kita lihat dulu tabel ANOVA ini dengan tabel koefisien. Tapi kita tidak mencoba menjelaskan detail tabel koefisien ini. Untuk tujuan kita lebih memperhatikan tabel ANOVA ini, ya, sebagai statistik uji, yaitu statistik F. Ya, tadi saya katakan sebenarnya statistik uji F ini adalah statistik uji untuk uji hipotesia secara simultan, ya, dibedakan dengan uji secara individual. Ternyata, ya, dengan memakai uji F ini, F tabelnya adalah di sini. F tabelnya adalah pembilang derajat kebebasannya adalah K kurang 1. Di sini K adalah 3. 1, 2, 3. Jadi 3 kurang 1, 2. Sedangkan penyebut derajat kebebasan adalah N kurang K. 30 kurang 3, 1, 2, 3. Sama dengan 27. Jadi dari tabel F, mari kita periksa berapa F tabel untuk F2 27. Ternyata pada alfa 5%, hasilnya adalah 3,3541. Ternyata F hitung ini lebih kecil daripada angka itu. Jadi kita cenderung tidak menolak H0. Jadi residu-residu itu adalah homoskedastisitas. Tapi kalau kita pilih alfa 10%, ya, dari tabel F untuk F2 27, maka F tabel adalah 2,5106. 2,5106. Anda periksa dari tabel F, maka kita dapat lihat ternyata F hitung ini lebih besar daripada F tabel 2,5106. Jadi keputusannya adalah kita menolak H0. Jadi residu-residu mengandung heteroskedastisitas sebagai hipotesa alternatifnya tadi. Sebenarnya untuk lebih cepatnya kita bisa periksa nilai P ini. Nilai P ini kita lihat lebih kecil daripada alfa 10%. Jadi dapat kita putuskan pada alfa 10% kita menolak H0. Jadi sekali lagi ada heteroskedastisitas dalam residu-residu yang kita persoalkan tadi. Demikian uji White tetap sejalan dengan 3 uji sebelumnya. 3 uji sebelumnya, ya. Jadi tak ada uji yang terbaik, tak ada uji tunggal, uji yang terbaik dari uji-uji yang ada. Tapi dalam
pengujian kita ini residu-residu yang dihasilkan, yang diperoleh dari regresi konsumsi pada pendapatan ternyata mengandung masalah heteroskedastisitas. Demikian 3 uji tadi dalam mendeteksi masalah heteroskedastisitas. Demikian pembahasan kita tentang 3 uji heteroskedastisitas sebagai tambahan kepada uji Goldfadt-Quine yang sudah kita jelaskan dalam video yang terpisah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video dalam channel ini, dan pula untuk keberlangsungan channel kita ini sebagai channel pembelajaran bagi kita. Sampai jumpa.